Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada materi ketiga kita akan masuk dengan penarikan kesimpulan. Standar kompetensinya yaitu 4, menggunakan logika matematika dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk. Di mana kompetensi dasarnya yaitu 4.1, menggunakan prinsip logika matematika untuk penarikan kesimpulan. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menarik kesimpulan dengan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Penarikan kesimpulan yang pertama yaitu pendahuluan. Ada 3 metode atau cara dalam melakukan penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens yang pertama, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga yaitu silogisme. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya dan disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut argumentasi. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau A, argumentasi dikatakan sah apabila konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya tautologi. Dan yang kedua yaitu argumentasi dikatakan tidak sah apabila konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusinya C, maka prinsip-prinsip logika prinsip-prinsip logika tersebut dapat dinyatakan dengan premis-premis dan konklusi sebagai berikut. Oke, dapat juga dilihat pada gambar di samping ya. Itu yang pertama, A, argumentasi dikatakan sah. Dan B, argumentasi dikatakan tidak sah. Oke, sudah disimak. Jadi, suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusinya C, maka argumentasinya disajikan dalam susunan sebagai berikut. Oke, dapat dilihat di samping juga. Premis 1 atau A, premis 2B, konklusi C. Pernyataan A disebut premis 1 dan pernyataan B disebut premis 2. Tanda titik 3 yang di samping C itu dibaca jadi atau oleh karena itu. Selanjutnya kita masuk dengan yang berikutnya, yaitu 1, modus ponens. Jika diketahui premis-premisnya P, maka Q dan P, maka dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengasingan. Modus ponens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Yang pertama, premis 1 P maka Q, premis 2 P, konklusinya titik 3 ini dibaca itu jadi Q. Jadi prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah sebagai berikut. P maka Q modus ponens dikatakan sah jika pernyataannya P maka Q, konklusi P maka Q.
maka hasilnya adalah sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Oke, dapat dilihat. Sudah disimak. Nah, nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa jadi modus ponens adalah argumentasi yang sah. Example atau contoh ya. Tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Yang pertama, premis 1. Jika sumber belajar ditambah menggunakan edukasi net, maka prestasi belajar akan meningkat. Premis 2. Sumber belajar tambahan menggunakan edukasi net. Solution. Premis 1. Jika sumber belajar ditambahkan menggunakan edukasi net, maka presentasi belajar akan meningkat. Premis 2. Sumber belajar tambahan menggunakan edukasi net. Berikutnya konklusi, presentasi belajar akan meningkat. Jadi konklusinya adalah presentasi belajar akan meningkat. Modus toles. Jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan negasi P, maka dapat diambil konklusi negasi P. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus toles atau kaidah penolakan. Modus toles disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1 P maka Q, premis 2 negasi Q, konklusinya jadi negasi P. Nah, prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus toles adalah sebagai berikut. Oke, sudah dilihat. Jadi, toles dikatakan sah jika pernyataannya P maka Q, negasi P, maka negasi P. Maka hasilnya sebagai tautologi. Dengan demikian, ini menguji sah atau tidaknya suatu modus toles dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran sebagai berikut. Oke, dapat dilihat tabel kebenarannya. Disimak. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P maka Q negasi P menuju negasi P adalah sebuah tautologi. Jadi modus toles adalah argumentasi yang sah. Contohnya, tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Premis 1 atau premis 1. Jika Rini rajin belajar maka Rini pintar. Premis 2. Rini tidak pintar. Solution. Premis 1. Jika Rini rajin belajar maka Rini pintar. P maka Q. Nah, premis 2. Rini tidak pintar. Atau disebut juga dengan negasi Q. Jadi konklusinya adalah Rini tidak rajin belajar. Selanjutnya kita masuk dengan silogisme. Jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan Q maka R, maka dapat diambil konklusi P maka R. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut silogisme. Silogisme menggunakan sifat menghantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Silogisme disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, konklusinya jadi P maka R. Prinsip-prinsip logika yang digunakan dalam silogisme adalah sebagai berikut. Silogisme dikatakan sah jika pernyataannya itu dapat lihat pada di samping, maka hasilnya sebagai tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu silogisme dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Oke, sudah dilihat dan disimak tabelnya. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P maka Q maka R maka P maka R.
adalah sebuah tautologi. Jadi silogisme adalah argumentasi yang sah. Contoh dan solusinya ya. Tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Yang pertama, premis 1. Jika tanaman diberi pupuk, maka tanaman menjadi subur. P, maka Q. Premis 2. Jika tanaman menjadi subur, maka hasil panen meningkat. Q, maka R. Jadi konklusi, jika tanaman diberi pupuk, maka hasil peningkatannya jadi P, maka R. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.